Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah, wa khususan ala murabbi hadzal ma'had al-ustadz Kiai Ihsanul Karim Kiai Suyoto yang kami muliakan, Bapak Camat dan Ramil Kapolsek, dan terutama Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup. Bapak Ibu sekalian yang duduk di majelis taklim, Rasulullah menyampaikan malam hari ini yang duduk di tempat ini tidak hanya 500 orang, karena pada saat yang sama langit bergemuruh, para malaikat di langit semuanya turun ke tempat ini, duduk di sela-sela Bapak Ibu duduk yang jumlahnya tidak hanya 500, tidak hanya 1000, dan bahkan jumlahnya ribuan. Jadi yang di kanan kiri Bapak Ibu itu ada malaikat. Dia mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita. Dia bisa melihat apa yang ada di dalam fikiran kita. Dan mereka seakan-akan para malaikat bertanya. Kalau malaikat itu bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin memilih surga atau neraka? Kira-kira Bapak Ibu milih surga atau neraka? Milih surga. Faman saa'a falyakfur wa man saa'a falyu'min. Kalau orang memilih hidupnya untuk surga, Allah kasih surga. Surga di dunia keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Surga di dunia rezekinya dimudahkan, dilancarkan, diberkahkan oleh Allah. Karir jabatannya dimudahkan, dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Itulah namanya surga di dunia. Kalau Bapak Ibu semuanya memilih surga, saya juga milih surga, maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa ahli surga selalu membasahi lisannya dengan sayyidul istighfar. Bapak Ibu sudah hafal apa belum? Pengen jadi ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Kalau ahli surga, perbanyak baca sayyidul istighfar. Oleh karena itu, saya akan pandu Bapak Ibu baca sayyidul istighfar. Kalau panjang umur, bahagia sepanjang hidupnya, karena keluarganya diangkat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, punya sumber rezeki yang halal, yang berkah, yang membahagiakan, yang tidak pernah habis-habis, punya karir yang naik, selalu memberikan karir yang penuh dengan membahagiakan, maka rumusnya adalah baca sayyidul istighfar. Mari kita baca sayyidul istighfar. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hutang akhir bulan sudah lunas karena sebab bacaan sayyidul istighfar. Bapak ibu yang belum punya keturunan, mudah-mudahan nanti malam buat, insya Allah akhir bulan sudah tidak datang bulan. Langsung hamil, kalau perlu langsung kembar 3. Tidak usah pakai hamil 3 kali, sekali hamil langsung dapat 3. Setuju apa enggak, Bu? Mari sekarang kita baca doa sayyidul istighfar, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita baca Sayyidul Istighfar, hidup kita dikawal oleh malaikat, senantiasa bahagia, bahagia dengan pasangan hidupnya, bahagia dengan masyarakatnya, santun tutur katanya, bersahaja hubungan dengan masyarakatnya, rezekinya dimudahkan oleh Allah, jodohnya dimudahkan oleh Allah. Kalau sampai ajal datang menjemputnya, wajabat lahul jannah, maka tidak boleh tersentuh oleh api neraka, wajib hukumnya masuk surga karena dia baca nopo. Bapak ibu sekalian, Sayyidul, Bapak ibu pengen surga nopo neraka? Surga. Kalau surga nanti di akhir pengajian semuanya keluar dari timur, saya sama Pak Yoto mau berdiri di pojok sana. Yang hafal Sayyidul Istighfar boleh pulang, yang belum hafal tetap tinggal di tempat. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Siapa camat? Saya tak tanya lagi, pengen masuk surga nopo neraka? Nek pengen masuk surga hafal Sayyidul Istighfar. Kalau sudah hafal, nanti saya dengarkan. Yang hafal boleh pulang, yang tidak hafal tinggal di tempat. Setuju apa enggak? Oh, mulai orang jawab sebelah kiri saya. Wes mulai orang jawab. Ndak hafal yang lengkap, baca yang pendek. Ayo kita baca yang pendek. Kalau sudah hafal, mulai besok pagi baca. Yang pergi ke pasar, mudah rezekinya. Yang pergi ke kantor, karirnya nanti dimudahkan. Pak Camat sudah menggantikan Pak Bupati, tidak lama lagi jadi bupati. Masalahnya berani nyalon apa enggak? Dalam nyalon era berani. Gitu Pak Camat ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. 1, 2, 3. Sudah hafal apa belum? Kalau sudah berarti nanti selesai pengajian boleh pulang. Baca Sayyidul Istighfarnya yang pendek. Allahumma anta rabbi. Pon. Besok pagi sebelum matahari terbit, hajar itu hari dengan Allahumma anta rabbi. Kalau kita katakan Allahumma anta rabbi, pagi itu kita cari rezeki. Rezeki didekatkan oleh Allah. Rezeki didekatkan oleh Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Kalau pagi itu dia seorang perawan yang sudah siap menikah, dihajar hari itu dengan Allahumma anta rabbi, maka didatangkan laki-laki yang bukan hanya takwa tapi juga tampan, bukan hanya tampan tapi juga laki-laki yang tajir. Pengen suami yang takwa tapi miskin atau takwa tapi tajir? Minta yang tajir napa miskin? Minta yang tajir, sing kaya raya, sing dokunya tebal, tak amini. Amin. Lonjengan udah punya suami kok saya amin. Saya punya suami sudah ndak usah amin. Hah? Oh, belum toh? Oh, biar tambah tajir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga neraka itu pilihan. Maka Bapak Ibu malam hari ini sudah memilih. Yang kita pilih adalah surga.
maka jalan menuju surga ini harus kita buka. Salah satu jalannya adalah kita suka membaca Sayyidul Istighfar. Kita sapa Allah di waktu pagi dan kita sapa Allah di waktu sore. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau sampai dengan sakaratul maut, maka tempatnya pasti adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis Rasulullah ada 4 orang, ini konsumsinya kok belum keluar, Mas Ehsan. Ustaz Ehsan, konsumsinya mana? Wes tak niati, konsumsi selesai, ceramah selesai. Lah kok terus enggak keluar-keluar? Udah selesai toh? Walah bagus proses. Wah berarti bisa lama ini. Padahal pesan sponsor 15 menit aja katanya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 kelompok manusia yang berdesak-desakan di depan surga, pengen masuk surga duluan. Tapi mereka desak-desakan. Malaikat penjaga surga tidak lagi mampu menahan 4 kelompok orang ini. Sehingga dia minta bantuan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun karena ada 4 yang desak-desakan mau masuk surga. Monggo Mas. Ibu-ibu, bapak-bapak, konsumsi datang langsung dimakan. Ceramah tetap berjalan. Insya Allah rawonnya senikmat ceramah malam hari ini. Rawon ya, alhamdulillah. Orang Jember pasti seneng ini, Kiai Maksum ini. Rawon. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 kelompok itu yang masuk surga. Yang pertama adalah orang yang berjuang untuk agama sampai meninggal, sholat sampai meninggal, ngajarin Quran sampai meninggal, beramal soleh ngajarkan Al-Quran, membela kebenaran sampai ajalnya, maka mereka masuk surga. Yang nomor 2 haji mabrur. Yang nomor 3 orang kaya senang sedekah. Yang nomor 4 orang berilmu, yang ngajarkan ilmunya. 4 kelompok ini ahli surga semuanya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Masuk yang mana? 1, ahli ibadah sampai ajal dijemput oleh Allah. Termasuk apa enggak? Orang jawab. Yang nomor 2, berangkat haji, pulang haji, hajinya mabrur. Sudah daftar apa belum? Nek belum daftar, ndang daftar besok. Di mana tempatnya? Kantor Kemenag. Ndang datang. Berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Oh pakai bayar ya? 25 juta. Yang nomor 3, orang kaya seneng sodako. Bapak Ibu ini masuk kaya nopo miskin? Kaya nopo miskin? Kaya ya? Kaya. Alhamdulillah. Mas Ehsan, tolong disebarkan buku, tulis nama. Lah orang kaya kok. Lah orang kaya kok. Kaya nopo miskin? Kalau kaya nggak usah berdoa sama Gusti Allah pengen kaya. Wong wes kaya kok. Masa orang kaya minta kaya? Kaya nopo miskin? Pengen kaya apa ndak? Lah wis kaya kok saya pengen kaya. Dulu di zaman Nabi Musa ada orang miskin minta didoakan kaya. Apa kata Nabi Musa? Sepupuku, kamu ndak usah minta kaya. Loh kenapa ya Nabi Musa saya ndak boleh kaya? Wong kata Nabi Musa, setelah tak lihat-lihat, memang perawakanmu itu miskin. Lah wong perawakannya miskin, dia pengen kaya. Bapak Ibu ini perawakannya kaya apa miskin? Cocoknya kaya apa miskin? Oh mudah-mudahan nek perawakannya kaya, nanti benar-benar jadi orang kaya. Mohon maaf, kalau jadi orang kaya pasti bahagia apa enggak? Tenanan. Orang kaya itu pasti bahagia apa enggak? Belum tentu. Jadi ternyata ada orang sekarang kena penyakit
Yang lagi populer ada di perkotaan namanya penyakit hedonic treadmill. Uangnya tambah banyak tapi hidupnya tambah susah. Tidurnya ndak bisa tenang, jalan kemana-mana hidangannya lengkap tapi semuanya ndak boleh dimakan. Mau apa ndak? Jadi ternyata ndak semua orang kaya itu bahagia, tapi ndak semua orang miskin juga susah. Ada orang kaya tidak bahagia, tetapi ada orang miskin bahagia. Bapak Ibu milih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia, oh berarti cerdas. Milih kaya tapi napa? Bahagia. Tak kasih doanya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kaya tapi kaya yang membahagiakan, ndak usah datang ke Gunung Kemukus tiap malam Jumat. Kliwon ada satu yang mengamalkan. Tahun berapa Bu ke sana? Lah kok bilang Kliwon? Oh malam ini malam Jumat Kliwon. Sekarang ndak usah datang ke sana. Tak kasih doanya. Seng pedagang datang ke lapak dagangnya, baca doa ini. Kata Rasulullah, kalau dibaca doa ini, hutangnya setinggi gunung, maka cepat bisa dibayar. Cepat bisa dilunasi. Ayo dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesok nerima uang dari suami, besar atau kecil ndak usah ngeluh, langsung bacakan doa ini. Kalau suaminya bawa uang 1 juta, anaknya 7, langsung bacain doa ini. Ndak usah marah-marah. Nanti uang yang 1 juta manfaatnya seperti 10 juta. Lo tenanan lo kira guyon. Harus yakin. Ayo dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek, ini mantra mau kaya. Sing pengen kaya baca mantra kaya. Allahumma kfini, berikan kepadaku ya Allah bihalalika, rezeki yang cukup dan halal, wa aghnini bifadlika amman siwak, dan setelah itu jadikan saya orang kaya, kekayaan yang berasal dari sisi Engkau ya Allah. Nah itu mantranya, baca biar jadi orang kaya, tapi kaya sing bahagia. Nah Bapak Ibu sekalian, sing nomor 3 sing masuk surga itu adalah orang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Nah 4 ini apa di depan pintu surga pengen yang pertama masuk surga. Maka malaikat Jibril datang, dipanggil satu-satu. Yang dipanggil nomor 1 itu adalah orang yang taat beribadah, berjuang di jalan Allah sampai tetesan darah penghabisan. Dia berjuang lewat pemerintahan, dia jadi orang yang jujur. Dia berjuang lewat bangun masjid. Dia berjuang lewat mendamaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia memperjuangkan Islam di mana-mana sampai tetes darah penghabisan. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei, engkau yang berjuang di jalan Allah sampai tetesan darah yang terakhir, kenapa kamu mau masuk surga duluan?" Dia mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, dulu saya di dunia pernah ngaji dan saya mendapatkan ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Bahwa tetesan darah saya yang terakhir karena memperjuangkan ajaran Islam, memperjuangkan kejujuran, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan kemaslahatan, itu oleh Allah akan dibeli dengan surga, dan aku sudah melaksanakannya. Berarti yang paling pantas masuk surga duluan itu saya. Mbak, infaknya kok sudah dibawa toh? Jangan dulu dibawa, ceritanya urung rampung kok. Nanti keluarkan lagi kotak infaknya. Maka orang tadi jawab, wah, malaikat Jibril nanya, "Hei, orang yang berjuang di jalan Allah, dari mana kamu tahu itu?" Dia jawab,
Saya tahu dari guru saya, karena dulu guru saya yang ngajarkan. Lalu malaikat ngomong, loh kalau itu yang ngajarkan gurumu, siapa yang lebih pantas masuk surga? Kamu atau gurumu? Maka orang si pejuang tadi mengatakan, wahai malaikat Jibril, kalau saya tidak diajari oleh guru saya ilmu ini, maka saya tidak akan menjadi pejuang yang gigih untuk memperjuangkan kejujuran. Maka kata orang itu, berarti yang lebih pantas masuk surga duluan bukan saya, tapi guru saya, karena guru saya ngajari saya. Akhirnya dia mundur, biarkan wahai malaikat Jibril, guru saya yang masuk duluan. Dipanggillah yang kedua, orang yang hajinya mabrur. Hei para hujjaj yang hajinya mabrur, kenapa kalian pengen masuk surga yang pertama? Lalu para haji ini mengatakan, wahai malaikat Jibril, Rasulullah dulu berjanji, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, bahwa haji mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali adalah surga. Berarti kami yang pantas masuk surga duluan. Malaikat Jibril nanya, hei haji mabrur, dari mana kamu ngerti isi hadis itu? Haji mabrur, apa jawabannya? Dulu wahai malaikat Jibril, waktu saya manasik diajari oleh guru saya tentang hadis itu, bahwa orang yang hajinya mabrur ahli surga. Maka kata malaikat Jibril, kalau begitu siapa yang lebih pantas masuk surga duluan? Haji mabrur atau guru yang menyebabkan kamu hajinya mabrur? Haji mabrur mengatakan, wahai malaikat Jibril, saya tidak pantas masuk surga, biarkan guru saya masuk surga, karena saya dapat haji mabrur karena guru saya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau masuk surga besok duluan saya nopon jenengan? Duluan Ustadz Ehsan atau Bapak Ibu? Ustadz Ehsan, gurunya duluan. Long guru ini saya ngajari kok. Seng nomor 3 orang kaya seneng sodakoh nyanyong. Dia datang, wahai malaikat Jibril, kami yang paling pantas masuk surga duluan, karena Allah akan membeli harta yang kami sedekahkan dengan surga, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, hei orang kaya yang seneng sodakoh, dari mana kamu dapat pengertian bahwa setiap orang kaya yang senang sedekah nanti akan dibeli oleh Allah hartanya itu dengan surga? Orang kaya pun menjelaskan, wahai malaikat Jibril, dulu saya adakan pengajian di rumah saya, di masjid saya yang ngasih konsumsi, dan saya mendengarkan salah satu guru saya bahwa orang yang senang sedekah dengan harta yang dia miliki, maka harta yang disedekahkan itu akan dibeli oleh Allah dengan surga. Lalu apa kata malaikat Jibril? Seandainya tidak ada gurumu, maka kamu tidak akan bisa pernah mengerti bahwa orang yang senang sedekah itu tempatnya adalah surga. Kalau begitu, siapa yang lebih pantas? Kamu yang masuk surga atau gurumu? Kira-kira guru napa orang kaya seneng sedekah? Ya guru. Pak polisi, jenengan nek ndak punya guru iso ndak dadi polisi? Ndak iso, guru dulu. Berarti antara jenengan dengan saya duluan masuk surga siapa, Pak? Oh, guru. Pak Esan saya duluan dibanding Pak Camat, duluan Pak Esan. Kecuali Pak Camat nyambi jadi guru. Saya tadi udah ketir-ketir, wah Pak Camat menjelaskan surah, wah iki kaplingi Ustadz diambil Pak Camat. Nggak usah pinter-pinter Pak Camat, menjelaskan, wah repot nanti wilayah Ustadz diambil. Ustadznya nggak laris nanti. Apalagi saya sama Pak Juliat Mono, dulu pernah satu panggung beliau sambutan, ceramah 1 jam, selesai saya nggak ngisi. Saya bilang Pak Bupati, Pak materi saya udah habis. Ini malam ini hampir habis, diambil Pak Camat. Untung Pak Camat segera turun dari panggung. Pak Camat, barakallahu fikum. Nah, karena 3 sudah tertolak, tinggal 1 orang berilmu. Maka oleh malaikat Jibril, hei para alim yang ngajarkan ilmu, silahkan kalian masuk. Tidak ada pertanyaan untuk kalian. Pintu surga dibuka lebar-lebar, silahkan masuk. Ketika orang berilmu berdiri mendekat ke malaikat Jibril, dia mengatakan, hei malaikat Jibril, kalau 3 kelompok yang lainnya kamu tanya,
sementara saya tidak ditanya, saya tidak ditanya. Itu ndak adil. Ndak adil kata orang berilmu. Orang berilmu kan bijaksana Pak Ehsan J. Maka orang berilmu mengatakan, "Hei malaikat Jibril, ketahuilah saya memang punya ilmu. Saya mengajarkan ilmu saya, tapi saya ndak iso mengajarkan ilmu saya kalau tidak ada orang yang bersedekah membeli gedung untuk mengajarkan ilmu saya. Saya tidak bisa mengajarkan ilmu saya kalau tidak ada sound system untuk menyampaikan suara saya. Saya tidak bisa mengajarkan ilmu saya kalau tidak ada konsumsi yang di lem. Udah dapat belum Bu? Tenang Bu, tenang. Di depan sudah habis. Tenang, saya tidak berhenti kecuali jenengan nanti dapat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kata orang berilmu tidak bisa mengajarkan ilmunya. Dia ngajar di pesantren, tapi dia tidak bisa bangun gedung. Ada orang kaya datang sedekah. Ada orang berilmu mau nyampaikan ilmunya, dia tidak bisa beli sound system. Ada orang kaya ngadain sound system. Dia orang berilmu, tidak bisa nyampaikan ilmunya dengan leluasa. Tidak ada konsumsi, rawon. Ada orang kaya sedekah dengan rawon. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hei orang berilmu, maumu apa toh?" Lalu kemudian orang berilmu mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, tidaklah pantas saya masuk surga duluan. Yang paling pantas masuk surga duluan adalah mereka yang mengadakan sound system, adalah mereka yang mengadakan konsumsi, adalah mereka yang mengadakan taruh, adalah mereka yang menyebabkan ada gedung orang mengajarkan ilmu. Merekalah yang paling pantas masuk surga duluan. Terus maksudmu siapa?" Maka orang berilmu mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, yang paling pantas masuk surga duluan adalah orang kaya yang dengan hartanya dia bersedekah, dia beli sound system, dia adakan konsumsi, dia adakan taruh, dia adakan macam-macam, ada gedung dipakai untuk mengajarkan ilmu. Mereka yang paling pantas masuk surga duluan." Oh begitu kata malaikat Jibril. Oke, kalau begitu orang kaya silahkan masuk dulu ke dalam surga. Setelah itu orang yang berjuang untuk agama Islam. Setelah itu untuk orang haji yang hajinya mabrur. Dan akhirnya orang berilmu masuk surganya yang terakhir Mas. Guru akhirnya terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berbusa-busa ngomong, tapi masuk surganya terakhir. Siapa yang duluan masuk surga? Yang punya sound system. Siapa yang punya sound system? Mana orangnya? Lo enak men, tinggal duduk-duduk tok kok. Lah kene baca kitab dari kemarin deh. Lah terus ngomong berbusa-busa. Lah masuk surga ini belakangan. Sing duluan yang punya sound system. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sing belakang dengar apa ndak? Orang dengar. Mana yang punya sound system? Mana tadi? Sewa toh? Yos, bayar separuh masuk surga kok sewa. Kasih tahu bosnya. Ah ini majelis taklim, nih dipakai dangdutan sewa 2 kali lipat. Gitu Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika Umar menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya harta yang terbaik, tapi saya tidak ingin karena harta terbaik ini saya nanti tidak selamat di akhirat." Maka kata Rasulullah, "Habasta aslaha wa tasaddaq biha." Bersedekahlah kamu wahai Umar dengan harta terbaikmu, bangun gedung yang bagus, biarkan di gedung itu orang menghafalkan Al-Quran. Kalau tidak mampu bangun gedung, beli Al-Quran 1 buah, berikan kepada penghafal Al-Quran. Kalau 1 Quran tidak mampu, maka belilah 1 piring pisang. Berapa harganya? Bawa kepada para hafidz Quran sehingga mereka bisa makan buah. Maka ketika buah itu dimakan oleh hafidz Quran, Quran itu dibaca oleh hafidz Quran, gedung itu dipakai oleh hafidz Quran, hafalan Quran itu nempel, dibaca sampai mereka tua. Bapak Ibu sudah meninggal, tetapi walaupun meninggal, setiap bacaan Quran mereka akan mengalir kepada Bapak Ibu di kuburan. Fa insyaallah itulah yang menjadi sebab ketika Bapak Ibu ada di kuburan, orang mengatakan gelap, tetapi karena
kiriman dari penghafal Al-Quran, kuburan itu menjadi terang karena diterangi oleh cahaya matahari. Maka jangan meninggal dulu, beli Quran dulu. Kalau nggak mampu 5, 1 aja kasih para hafid. Jangan meninggal dulu, minta info ke Pak Eksan, 1 tegel harganya berapa Pak Eksan? Pakai meter apa tegel? Oh, belum ada angkanya toh? Lah, belum ada. Tanya nanti, mumpung lagi dibangun. Kalau Bapak Ibu enggak bisa 1 meter, 1/2 meter. Kalau enggak bisa 1/2 meter, berapa itu? Yang paling pendek berapa? Berapa? Yang penting 1 juta lebih sedikit. Kalau nggak mampu 1 juta lebih sedikit, 500.000. 500.000 nggak mampu, 100.000. 100.000 nggak mampu, 5.000. Berapa? Rasulullah pernah mengatakan, dinarun afdalu min mi'ati dirham. Orang bersedekah 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham. Loh, kenapa ya Rasulullah, kata para sahabat? Karena orang yang bersedekah, walladzi yunfiqu mi'ata dirham lahu darahim. Ada orang sedekah 50 dirham, ternyata di rekeningnya ada jutaan dirham. Kalau dia sedekah 50.000, padahal di rekeningnya ada 1 miliar, berarti berapa persen, Mas? 0,0 sekian persen. Walladzi yunfiqu dirhaman, sedangkan ada orang bersedekah 1 dirham, setelah dilihat dompetnya tidak ada lagi uang kecuali hanya 1 dirham, berarti orang itu sedekah berapa persen? 100%. Yang 1 dirham pahalanya lebih gede dibandingkan 50 dirham. Karena perjuangan yang 1 dirham ternyata. Maka Mas Ehsan, kalau ada jamaah mau sedekah mampunya 50.000, diterima apa enggak? Diterima. Monggo. Mumpung ini pondok tahfidz mencetak para hafid Quran, yang pahalanya mengalir. Namanya amal jariyah, mengalir sampai ke kuburan kita. Kalau ada keluarga kita sudah meninggal, beli Quran, diniatkan untuk bapaknya, untuk ibunya, serahkan ke Ustadz Ehsan, fa insyaallah mengalir pahalanya. Karena di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannati adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Besok kalau masuk surga jangan sendirian, kata Allah. Masuklah surga bersama dengan orang tua, masuklah surga bersama dengan istri atau suami, dan masuklah surga dengan anak-anak keturunannya. Jadi di padang mahsyar itu bapaknya digandeng di kanan, istrinya digandeng di kiri, anak-anaknya baris di belakang. Kalau sudah satu keluarga berjalan menuju surga, maka ada malaikat menyambutnya, salamun alaikum bima sabartum. Wahai kalian satu keluarga, kalian semuanya adalah ahli surga, maka masuklah, aku diperintah oleh Allah untuk menyambut kalian karena kalian sudah menjadi orang yang sabar sehingga satu keluarga menjadi ahli surga. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, suami istri, anak-anak keturunan semuanya adalah ahli surga. Amin ya rabbal. Tapi saya lihat jumlahnya ibu-ibu kok lebih banyak dari bapak-bapak. Bu, suaminya ditinggal di mana? Tenanan. Wong iki mung hanya ini bapak-bapak, ini ibu-ibu semua ini. Oh, ada bapak-bapak belakang. Saya hitung bapak-bapaknya hanya 100. Ibu-ibunya saya hitung ini sampai 400. Berarti 400 banding 100. Berarti rata-rata enggak punya suami. Tolong kalau ngaji suaminya digandeng biar masuk surganya bareng. Oh, enggak mau gitu. Kalau enggak mau berarti kececer nanti suaminya. Na'udzubillah, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampaknya konsumsi sudah merata. Sudah cukup saya menyampaikan beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, berniatlah untuk jadi ahli surga. 1. Innama yu'tan nasu biqadri niyatihim. Kalau orang berniat menjadi ahli surga, dimudahkan jalannya oleh Allah menjadi ahli surga dunia akhirat.
Yang nomor 2, sering-seringlah sapa Allah di waktu pagi dan sore dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Kalau tidak hafal yang panjang, baca yang pendek. Masih hafal apa enggak? Allahumma anta Rabbi. Selesai. Sing ke kantor berangkat ke kantor, sing ke pasar berangkat ke pasar, sing ke sawah berangkat ke sawah. Dan biarkan Allah bekerja dengan takdirnya. Yang ke sawah diberikan panen yang berlimpah, yang ke kantor diberikan karir yang bagus, yang ke pasar diberikan sumber rezeki yang halal dan berkah. Yang nomor 3, kalau pilihan Bapak Ibu pengen kaya apa miskin? Wal fuqara'u yadkhulunal jannata qabla aghniya. Besok orang miskin sing soleh masuk surga lebih dulu dibanding dengan orang kaya yang soleh. Batas waktunya setengah hari. Jadi kalau Bapak Ibu itu kaya, masuk surganya belakangan. Sing masuk duluan orang miskin. Lah orang miskin dihisap hartanya, mau dilihat langsung ketahuan. Kok nggak punya uang kok, rumah yang nggak punya, tanah nggak punya. Tapi orang kaya tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, ngitungnya lama, setengah hari. Setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Duluan. Pengen kaya apa miskin? Pengen kaya. Aneh. Orang kaya sholat, orang miskin sholat, pahalanya beda. Orang miskin sholat, perutnya keroncongan, nggak bisa membayangkan nanti makan apa. Orang kaya sholat, perutnya kenyang, dia tidak mikirkan karena menumpuk makanan di rumahnya. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Duluan. Konsisten ini. Pengen kaya apa miskin? Kaya. Wah, ini repot. Setelah Nabi mengatakan begitu, orang-orang kaya protes. Ya Nabi, kok gitu toh? Masa orang miskin duluan masuk surga, masuk kami belakangan? Lalu Nabi mengatakan, sini orang kaya kumpul di sini. Kalau kamu pengen masuk surga bareng sama dengan orang miskin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanfiku bi amwalikum hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Maka pakailah hartamu itu untuk membahagiakan orang lain, sing di depanmu, sing samping kananmu, sing samping kirimu, sing samping belakangmu. Dengan sedekah hartamu. Di depanmu pergi jalan kaki, ndak punya sepeda ontel, beliin sepeda ontel. Sing di belakangnya, ya tak? Sing di belakangnya keluar rumah kepanasan, ndak punya topi, beliin topi. Sing sebelah kanannya mau makan kesusahan, kasih makanan. Kalau orang kaya senang bersedekah, nyahnyo dengan yang depan, kanan, kiri, belakang, barulah dia bisa masuk surga bareng-bareng dengan orang miskin. Amin ya Rabbal. Nah ini saja, maka saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian oleh Allah dijadikan orang yang kaya, tapi orang kaya senang sodakoh. Dan Ustadz Eksan sudah mempersiapkan total berapa Ustadz? Mumpung belum jadi, silahkan diterima, 500.000 diterima. Nanti dicatat Ustadz. Nanti dicatat, didoakan tiap kali anak-anak kita membaca Al-Quran, baca doa, maka munfik yang mengeluarkan sedekah untuk pembangunan ini, didoakan mereka. Yang 1.000 keluarkan, yang 5.000 yang 1 juta 1 juta, yang 10 juta 10 juta. Silahkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau ndak punya uang, daftar ke beliau, Ustadz saya tak ngangkat batu, ora usah dibayar, saya sedekah pakai tenaga. Boleh apa ndak Ustadz? Boleh. Yang penting pokoknya nanti selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hadir di majelis ini, para malaikat masih duduk. Selesai nanti ditutup majelis taklim ini, para malaikat yang duduk di samping-samping jenengan itu akan lapor kepada Gusti Allah. Jadi rasa macam-macam, termasuk malaikat maut ada di samping jenengan. Dan ciri-ciri orang dekat dengan kematian itu adalah ketika orang mulai tekuk-tekuk. Nah, itu sudah dekat tuh. Udah dekat. Kalau nggak percaya, silahkan baca kitab tafsir Al-Khazin. Kalau sudah mulai
menurun fungsi organ tubuh, maka mulailah dia dekat dengan kematian. Hati-hati, sing tekok-tekok itu tak tahu ini blek. Tapi apa-apa, wong meninggalnya di majelis taklim pasti dijamin tempatnya surga. Yakin apa enggak? Nikmati habis pengajian masuk surga? Yakin. Berarti berani nanti malam. Enggak apa-apa, nek saya ikhlas. Nek Gusti Allah minta saya meninggal, ora apa-apa, siap saya. Saya ora siap istri saya. Wes, wasiat wes tak siapkan. Laki-laki harus ngasih nafkah istrinya setelah meninggal 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu akhirat. Laki-laki seperti saya, beliau semuanya kalau meninggal lebih dulu meninggalkan istrinya, dia wajib meninggalkan belanja untuk istri 1 tahun setelah ditinggal oleh suaminya. Ini kalau saya buka materi lagi nggak selesai sampai nanti malam, Pak. Ya, sudah siap belum Pak Lurah? Kalau sudah, alhamdulillah Pak Lurah siap kok, jenengan urung siap. Udah siap semuanya. Kalau semuanya siap, insya Allah oleh Gusti Allah dikasih panjang umur. Sing takut mati malah cepat mati. Pon niku rumus. Sing takut mati cepat mati, sing ikhlas berani mati malah panjang umur. Pon niku rumus. Buktikan saja. Dari kanan kiri, yang tiap hari takut mati, saya yakin umurnya pendek. Stres terus tiap hari. Sing ikhlas siap kapanpun dipanggil Gusti Allah, justru malah hatinya jembar. Masalah jadi ringan karena dia sudah berdamai dengan urusan kematian. Malah umurnya panjang, orang mati-mati. Nggih Pak Yoto? Nggih toh? Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada duduk di majlis ini ya Allah, sedang Engkau uji dengan kesulitan urusan dunia ya Allah, maka mudahkan urusan mereka ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada di antara kami yang duduk di majlis ini ya Allah, Engkau uji dengan kesulitan urusan ekonomi ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah sumber rezeki yang halal, sumber rezeki yang melimpah, sumber rezeki yang menjadikan hidupnya kaya fid dunya wal akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada di antara kami ya Allah, Engkau uji dengan sakit, berikan kesembuhan kepada kami dan mereka ya Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada keluarga kami ya Allah, saudara kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, dan khususan kepada Ibunda Sri Purwaningsih, berikan kepada mereka ya Allah kuburan bagian dari taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min huffarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Berikan kelembutan hati kepada pemimpin kami ya Allah, berikan kepada mereka kesejahteraan dan kebahagiaan ya Allah, sehingga sabar dalam menjalankan
menjalankan tugasnya ya Allah, amanah dalam menjalankan tugasnya ya Allah, dan Engkau datangkan keberkahan kepada negeri yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa umura baldatina hadi Indonesia amma wa umura Karanganyar khassa fi ta'atika ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.